Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Salsabila, NPM A10190319. Di sini saya akan memaparkan mengenai usulan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perencanaan Bahan Baku Produksi Tahu Bulat guna meminimalkan biaya persediaan menggunakan metode Material Requirement Planning atau MRP pada PT Macakal Pangan Sejahtera. Yang pertama ada latar belakang. Menurut Sofyan As-Sauri tahun 2016, persediaan bahan baku merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki peranan penting dalam operasi bisnis. Sehingga perusahaan perlu melakukan manajemen persediaan proaktif, artinya perusahaan harus mampu mengantisipasi keadaan maupun tantangan yang ada dalam tata kelola perusahaan untuk meminimalisasi total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. PT Macakal Pangan Sejahtera merupakan produsen dan distributor yang bergerak di bidang industri makanan yang telah berdiri sejak tahun 2010 dan berkembang hingga saat ini. PT Macakal Pangan Sejahtera memiliki fenomena atau permasalahan dalam perusahaannya. PT Macakal mengabaikan masalah pemesanan bahan baku, tidak adanya sebuah metode yang sudah baku dalam hal pemesanan bahan baku. Dalam pemesanan bahan baku, perusahaan hanya berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. Jadi, perusahaan terkadang mengalami kelebihan persediaan bahan baku. Selain itu, permintaan dari para agen seringkali tidak menentu. Akhirnya, menyebabkan perusahaan kesulitan untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui perencanaan pengendalian persediaan bahan baku produksi dengan menggunakan metode MRP. Selanjutnya yang kedua, untuk mengetahui selisih biaya persediaan bahan baku antara metode MRP dengan persediaan yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, ada untuk mengetahui teknik lot sizing manakah yang paling optimal dalam menentukan ukuran lot pemesanan dengan sistem Material Requirement Planning di PT Macakal Pangan Sejahtera. Selanjutnya ada ringkasan literatur. Menurut Martono, tahun 2018, manajemen operasi adalah salah satu komponen strategi pendukung visi dan misi perusahaan yang mencakup pengelolaan input menjadi output atau dapat berupa barang atau jasa. Di dalam manajemen operasional, terdapat 10 keputusan strategi yang dikembangkan oleh Heiser dan Lender tahun 2017. Yang pertama ada desain barang dan jasa, yang kedua pengelolaan kualitas, 3 desain proses dan kapasitas, 4 pemilihan lokasi, 5 strategi tata ruang, 6 sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, ke-7 manajemen rantai pasok, ke-8 persediaan, ke-9 jadwalan, dan yang terakhir ke-10 pemeliharaan. Pada penelitian saya kali ini, saya mengambil nomor 8 yaitu persediaan. Menurut Sasongko dan kawan-kawan tahun 2016, persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada Randi Pratama pada tahun 2014 dengan judul Perencanaan Persediaan Bahan Baku Majalah Manggala menggunakan Material Requirement Planning. Yang kedua ada Vivin Winarsi dan Ahmad Syaichu pada tahun 2014 dengan judul Perencanaan Persediaan Bahan Baku dengan menggunakan metode Requirement Planning pada konveksi UD Al-Wasilah Tulung Agung. Yang ketiga ada Ni Putundunia Putri dan I Nyoman Bercaya pada tahun 2020 dengan judul Material Requirement Planning Analysis of Body Message Cream Product in CV Denaraduta Mandiri in Denpasar. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Pada penelitian kali ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Selanjutnya ada metode Material Requirement Planning atau MRP. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Yang pertama, variabel yang saya gunakan yaitu pengendalian persediaan bahan baku. Subvariabelnya sistem pengendalian persediaan bahan baku pada PT Macakal Pangan Sejahtera
cara. Indikatornya proses pemesanan bahan baku, yang kedua pemakaian bahan baku, yang ketiga proses produksi. Selanjutnya subvariabel yang kedua, penerapan metode material requirement planning atau MRP. Indikatornya economic order quantity atau EOQ. Yang kedua ada load for load atau LFL. Yang ketiga ada period order quantity atau POQ. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.